Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memohon puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji epistemologi Islam, ya, pentingnya epistemologi Islam. Tadi disampaikan di grup apa bisa kirim artinya epistemologi. Tadi juga ada di grup literasi. Coba dibaca lagi. Salam dan salam terus tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga kiamat. Islam itu ilmu, ya, ilmu artinya Islam. Maka orang muslim pemeluk agama Islam identik dengan alim, ya, identik dengan apa? Keilmuan dan peradaban Islam dibangun pasti berlandaskan apa? Ilmu. Nggak mungkin, ya, bisa beradab, bisa menjadi rahmat, ya, tanpa ilmu. Bahkan manusia itu, ya, ditentukan apa? Nilai manusia itu karena ilmu dan adab. Manusia itu ukurannya itu, ya, siapa yang memiliki ilmu masuk kategori manusia. Sebab hewan tidak perlu ilmu, ya kan? Makhluk Allah, binatang tidak perlu ilmu. Kemudian dari ilmu itu kemudian adab, ya, dua itu. Adab kemarin kita jelaskan bukan hanya sekedar sopan santun, nunduk, apa, bungkuk kayak hormat, bukan hanya itu. Adab bermakna luas. Bahkan Prof. Hamid Fahmi merujuk kepada Syekh Naqib Al-Atas, ya, adab itu ya apa dulu? Ilmu, iman, apa mana dulu? Amal. Apa? Yang kemarin? Iman, ilmu dan amal. Siapa yang lengkap tiga-tiganya itu baru dikatakan orang yang beradab. Ya, dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan pembagian cabang rukun-rukunnya benar, ya, akidahnya sahih. Kedua, ilmu, ya, seluruh amal, ya, aktivitasnya didasarkan kepada ilmu. Kemudian amalnya terutama puncaknya apa? Berakhlak mulia. Itu buah dari belajarnya itu. Jadi para santri tidak dipahami secara simplifikasi, sederhana, disederhanakan. Adab itu nggak boleh. Adab itu luas, ya. Bagaimana kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan benar, ya. Sekarang
orang alim derajatnya paling tinggi atau di bawahnya pejabat? Jadi, umaro sama ulama tinggi mana? Ulama itu jamak dari orang alim yang ilmunya banyak. Kemudian umaro itu artinya apa? Amir, jamak pemimpin, pemerintah, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Dalam Islam adab yang benar tinggi mana? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Tinggi mana begini? Sama aja nggak merhatiin. Apa Rek? Di ulama sama umara tinggi mana? Ini jawab yang jelas. Apa berulang-ulang? Jadi apa ulama itu? Orang yang alim ilmunya banyak. Umara pemerintah, pemimpin negara ini. Siapa kedudukannya paling tinggi? Perspektif adab itu ayat jadilah yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Tapi kenyataannya yang dihormati siapa? Yang lebih dihormati umaranya. Tuh. Berarti dalam konteks itu kita ini sudah tidak beradab kalau terjadi ya ulamanya diabaikan ya, yang diutamakan umaranya. Wong yang menasihati umaro itu siapa? Ulama gitu. Maka adab ini menjadi apa? The loss of adab, hilangnya adab ini menjadi masalah yang paling utama yang kita hadapi. Dengan adab dengan kekeliruan adab ini, kekeliruan ilmu terjadi, kekeliruan bersikap perilaku yang terjadi juga. Gitu. Semuanya apa? Menjadi apa? Masalah, ya. Oleh karena itu kita ya coba kaji bagaimana Islam ya mendudukkan segala sesuatu khususnya ilmu ini pada tempatnya. Adab kepada ilmu. Tadi di awal disuruh baca apa tadi? Birsu epistemologi. Pentingnya epistemologi Islam temanya. Apa artinya? Ringkasnya apa? Di screenshot itu. Apa ini? Dalam hal ya berpikir benar, induknya ilmu atau berpikir secara mendalam itu namanya filsafat dan cinta kepada kebijaksanaan. Di dalam filsafat ilmu khususnya ada epistemologi. Ada apa? Epistemologi yang berbicara sebetulnya sumber ilmu. Ini poinnya. Apa? Sumber ilmu. Bagaimana ilmu itu dibangun, konstruksi ilmu itu. Sebab salah mengambil sumber, salah apa? Keyakinan, salah apa? Teorinya salah, amalnya salah. Bagaimana manusia bisa meraih ilmu? Ya? Itu pembahasannya.
psikologi. Kalau tadi di grup disampaikan apa? Kalau mau menguji mata kuliah tertentu sudah dikuasai sekurang-kurangnya itu, dia memahami epistemologi sumber-sumber ilmu, dia memahami kegunaan ilmu, aksiologinya, manfaatnya apa, dan ontologi itu hakikatnya ilmu itu apa. Ilmu psikologi itu apa? Psikologi untuk memahami manusia, hakikatnya supaya berhasil. Berhasil apa? Mengembangkan, mendidik. Kalaupun dia menyimpang bisa diluruskan karena memahami hakikat ontologi ilmu psikologi. Itu orang kuliah itu, jangan asal masuk yang nggak jelas capaiannya apa. Pas selesai lewat begitu saja, sudah semester berganti, nggak paham. Setiap mata kuliah pasti atau minimalnya apa itu psikologi pendidikan, apa itu, mengapa harus ada itu kan harus dipelajari itu kenapa Sopirin, dan kegunaannya sebagai calon guru PA itu apa. Oleh karenanya kuliah sih, tapi belum tentu berpikir kan, sering gitu ya. Ijazah buktinya tanda kuliah ya. Belum tentu berpikir. Ya, buktinya belum tentu paham. Mungkin baru oh iya ya, udah semester 5, 2 minggu lagi. Iya kan? Iya kan? Coba yang tinggalkan introspeksi diri itu muhasabah dalam Islam. Ya. Alhamdulillah kita bahas sumber-sumber ilmu dalam Islam. Sebab ini hubungannya dengan apa? Islamisasi ilmu yang kita sosialisasikan ya, kita serukan ini. Bagaimana sikap Muslim yang benar terhadap ilmu? Worldview-nya, cara pandangnya. Waktu itu kita sampaikan orang tua lebih senang anaknya kaya atau anaknya alim? Kaya. Cari mantu juga begitu. Yang kedua anak pejabat atau anak yang ulama? Senang pejabat. Yeah. Kemudian juga kita dalam akhlak itu dilarang apa? Populer ya, senang apa? Popularitas apa? Tersohor. Itu harus bagian dari bentuk perusak ya, perusak amal, mengotori. Orang yang alim itu pasti nggak seneng itu. Nah, viral apa istilahnya? Ya, tapi itu menjadi tujuan ustadznya. Tapi kalau dengan sendirinya saya nggak akan katakan ustadz yang viral itu dia hatinya begitu, nggak bisa. Atau yang nggak viral itu hasilnya pengen viral tapi nggak laku gitu. Nggak bisa viral gitu kan? Nggak punya jamaah gitu, nggak punya follower, nggak punya umat segmennya nggak laku gitu. Tapi mestinya ya akhlak yang dimiliki sebagai seorang yang alim, kalau benar alimnya dia nggak suka dengan apa? Popularitas. Nah, bagaimana agama kita menghormati atau bersikap terhadap ilmu pengetahuan? Tuh, tanya ini. Substansinya itu, bagaimana sikap? Ya. Agama kita itu agama ilmu, tadi di awal saya sampaikan. Al-Quran juga demikian, mendudukkan kata posisi orang alim itu tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang terdapat kata al-ilm itu, kata ilmu itu ternyata terulang. Derivasinya itu sampai berapa? 823 kali. Berapa kali Allah menyebut ilmu di dalam Al-Quran?
823 hari. Tulis itu. Berarti apa? Sesuatu yang mulia penting untuk dipelajari sampai Allah ulang-ulang sebanyak itu. Berapa kali Allah menyebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran? Coba kamu hitung ini sudah diteliti, jumlahnya berapa tadi? 823 tempat atau terdapat sebanyak 823 kata al-ilm di dalam Al-Quran. Bahkan apa yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam? Ilmu. Allamal adamal asma'a kullaha. Kalau ditarik tafsir ini surat Al-Baqarah ayat 31 ini bagaimana Pak Diki? Siapa guru yang sesungguhnya yang mengajarkan ini kepada Nabi Adam alaihissalam? Allah. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah. Jadi para santri kalau antum pengen dapat ilmu minta kemana? Minta kepada Allah secara lisan terang-terangan, jaharkan dalam doa-doa antum minta ilmu. Kemarin kita bahas tidak ada pujian, perintah meminta tambahan selain meminta ilmu. Rabbi zidni ilmu, enggak ada. Jadi aktivitas belajarnya lahiriah ikhtiarnya dilakukan ya dengan sekolah, dengan hadir di taklim ya, dengan menelaah, membaca, menghafal, tapi jangan lupa secara ruhiyah antum meminta ilmu kepada Allah. Inilah mungkin yang jarang, gitu. Bener, serius. Kalau ditanya ya, kenapa tidak berhasil dalam belajar? Mungkin terlupa itu, enggak meminta ilmu kepada Allah atau niatnya yang rusak, ya. Jadi ruhnya terbangun meminta kepada Allah, badan fisiknya berikhtiar sungguh-sungguh dalam belajar. Ngapa Biu udah ngantuk? Tidur jam berapa semalam? Nah inilah, bahaya ini. Ibu mau lapor, nggak boleh pulang nanti. Udah dikasih jeda. Baik. Wahyu pertama juga yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu kan tadi Nabi Adam. Wahyu yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti apa itu? Perintah apa? Membaca. Berarti berhubungan dengan apa? Ilmu, pena. Ya. Wahyu ini pun sudah berbicara tentang proses ya penciptaan manusia yang berasal dari alaq, yang satu yang melekat. Tetapi sejak awal sudah diingatkan bahwa proses membaca dan belajar ini loh, bacanya orang Islam ya, orang beriman itu bentuk belajar dengan berbarengan atau diiringi dengan keimanan. Itu bedanya. Orang belajar itu harus didasari atau tidak boleh dipisahkan antara apa? Iman dan ilmu ini. Jadi tidak benar kalau imannya bertambah, nah, ilmunya bertambah tapi imannya tidak bertambah. Belajar apapun karena ayat Allah terbentang ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Nih. Jadi pertanyaannya Din, ilmunya bertambah. Apakah imannya bertambah juga? Ngobrol dulu, pukul. Bagaimana? Ayat yang pertama turun, perintah apa? Membaca. Hubungannya dengan apa?
ilmu. Maka aktivitas belajar apapun itu hakikatnya ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah terbagi dua, apa? Ayat-ayat Qur'aniyah, itulah Al-Qur'an, kalamullah. Yang kedua ayat-ayat kauni. Itulah yang kita pelajari di ilmu-ilmu alam atau ilmu apapun. Sesungguhnya itu menunjukkan bahwa itu tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Maka dua-duanya itu kita harus menuju pada apa? Penambahan iman. Pelajaran apapun, nah ini konkret anunya, implikasinya. Belajar IPA iman bertambah, belajar IPS iman bertambah, belajar matematika iman bertambah. Atau yang bertambah apanya? Dua-duanya nanti enggak. Matematikanya 0, enggak paham-paham, imannya enggak naik. IPS enggak paham, bahasa Inggris enggak paham, imannya enggak naik. Sadar atau tidak sedang belajar, sedang mencari ilmu. Ini sadar atau tidak? Oleh karenanya, ya menata hati untuk meminta ilmu. Apa kalau ada pelajaran itu memang itu yang diharapkan? Itu bisa dicek kakinya. Kalau memang senang cinta ilmu, mencari ilmu, ya kalau ada pelajaran dia memang itulah yang ditunggu, yang dicari, gitu loh. Kalau nggak ada pelajaran, misal malam ini nggak diadakan, gimana bisa birin? Waduh, nggak dapet nih ilmu malam ini kan? Bukan nggak dapat gorengan, hidupin aja di panas lah bisa birin. Jadi, gimana coba? Bentuknya haus, ibaratnya orang butuh betul kepada ilmu. Berapa kali meminta ilmu kepada Allah? Benerin, pernah kamu? Ya Allah, berikanlah ilmu. Sungguh-sungguh dalam hati. Pernah kamu? Kapan? Pagi, siang, sore sebagai santri memang cari ilmu. Ngapa Rik merantau ke sini Rik? Ya cari ilmu. Pernah nggak memohon kepada Allah begitu? Artinya apa? Kalau antum maju kena AC, antum ke belakang. Ya kan, ini kan bisa di sini. Pas lurus, malah saya itu nggak kena AC, panas. Kena AC ya pas lebih. Tapi kalau maju sekali lagi, kalau kita kemudian jujur, seberapa inginnya itu loh, inginnya maksudnya butuh betul kepada ilmu itu seberapa? Kalau taklim ini dilanjutkan sampai jam 9 Pi. Bodoh, ngantuk. Orang sampai setengah 8 aja, aduh lanjut lagi ini. Akan lanjut enggak ini? Lagi gimana? Enggak jelas ilmu sedang dibagi, ya kan? Enggak sesuai dengan fisiknya memang hadir ke pondok, badannya itu berangkat dari rumah ke pondok sampai di sini, ruhnya pikiran hatinya enggak pada ilmu. Gimana? Jadi segala sesuatu yang dipersiapkan, sarana, bakwannya, listrik untuk bayar, kebersihan itu kan untuk supaya terselenggara ilmu ini diajarkan loh nih. Ilmu ini supaya dibagi di dalam majelis-majelis kelas atau musola atau masjid. Ya itu substansinya di sini nih. Jadi kalau abadi agak aneh kalau hal-hal yang mengganggu taklim, mengganggu sekolah ini nggak dipikirkan dulu. Iya kan? Kelancaran kelas, kebersihan, urusan papan tulis, kan orang sekolah kan begitu. Kalau misalnya belum pernah abadi terus WA,
Saya ngecek token ini habis. Mendingan diisi daripada bunyi pas saya pergi. Belum pernah itu loh. Karena nanti kalau tokennya habis langsung konslet pas adik-adiknya di luar. Ini nggak pernah gitu. Jadi nggak pakai. Jadi hakikatnya kerja apapun ya, kan untuk mendukung supaya terselenggara pembelajaran. Gitu loh. Karena disitulah kemudian Allah ridho, ya. Allah senang hambanya menyebarkan ilmunya, kan begitu. Bukan acak-acakan hidup nggak karu-karuan, gimana? Dia harus memahami yang utama itu terselenggaranya pembelajaran. Dalam membaca tadi harus diiringi dengan iman, dengan ingat kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Bisa nggak bersifat tauhidi itu? Bagaimana memiliki tauhidi itu apa artinya? Hah? Tauhid. Ini ada i-nya, sifat. Mengesahkan Allah ya tauhid, tapi bersifat tauhidi maksudnya belajar IPA bermuara kepada peningkatan tauhid. Gitu loh. Gimana caranya guru yang Islamisasi itu begitu? Apalagi antum guru PAI nggak bisa mengislamkan kan teman. Ini guru umum harus meningkatkan iman dan takwa. Kalau mengajarkan kaifiat ibadah, hukum-hukum itu tugas guru PAI. Iya kan? Materinya fikih, Quran hadis, tidak. Tapi memberagamakan maksudnya menanamkan nilai-nilai agama itu tugas semua guru. Ini guru yang lain tuh harus juga berpaham Islamisasi. Guru sains, guru matematika itu bagaimana bisa terus menanamkan nilai. Guru PAI tentu saja selain menanamkan nilai memang menjelaskan cara-cara ibadah dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu dalam Islam ya, sikap Islam agama kita ini apa? Menjunjung tinggi, memuliakan ilmu. Terus juga menghormati, otomatis ikut mulia juga orang yang memiliki ilmu. Manusia setelah Nabi yang paling mulia ya orang alim. Bahkan di hadis itu dibandingkan abid gimana? Seperti apa? Bulan purnama dan bintang. Siapa yang bintang? Abid. Siapa yang bulan purnama? Alim. Agama kita begitu. Maka pertanyaan tadi gimana? Bagaimana Islam ya, worldview-nya, cara pandangnya terhadap ilmu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Islam memandang ilmu, jawabannya apa? Sikap Islam terhadap ilmu. Kok nggak ketemu poinnya ini? Apa bisa pilih? Agama Islam memposisikan ilmu pada kedudukan yang tinggi, bahkan itu kan dua itu, ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Ini yang diulang-ulang dari tadi, enggak selesai-selesai ini. Hei, paham enggak? Jadi orang Islam harus apa? Berilmu jelas. Bukan mengejar apa? Harta, bukan mengejar apa? Kedudukan. Yang harus dipikirkan, diperjuangkan, dikejar sesuatu yang pantas kita bangga-banggakan itu adalah ilmu. Yakin antum? Udah punya pemikiran begitu? Gitu. Benar. Coba kuliah itu untuk apa? Cek. Cuma nggak kasih nilai. Nggak kasih ijazah gitu. Waduh. Gimana bisa pilih? Kan orang butuh dunia juga.
Iya, udah antum kuliah baik-baik saja, tapi hati niatkan mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. Ini lainnya pasti dah dapat. Sikapnya begitu, ikhlas. Nanti kalau sudah selesai, ilmunya terlihat orang itu benar niatnya atau tidak kuliahnya itu. Manfaat gak bagi agama dia? Kalau dia manfaat berarti kemarin kuliahnya benar loh, jawabannya gitu. Tapi kalau dia ada yang bertanya kepada dia seperti pelita cahaya itu, dia nyinari. Maknanya ada umat bertanya, dia menjawab. Guna dia itu ada. Guna dia di masyarakat itu ada. Kalau masyarakat sekolah di lembaga pendidikan itu dia ditunggu. Santri-santri menunggu ilmunya. Itu tandanya kemarin kuliahnya menuntut ilmunya benar. Jadi memperoleh ilmu yang nafi, berguna setelahnya bagi manusia yang lain, yang itu pada dasarnya adalah hakikat agama, khairun nas anfa'uhum linnas. Menjaga agama kemudian memberikan manfaat kepada agama itu dengan mengajari orang. Dengan apa? Menyebarkan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu nasruddin. Agama ini biar tegak, sebab Nabi sudah tidak ada lagi. Dia harus bingkai berpikirnya harus begitu, ya. Nabi ini tidak ada lagi, khataman nabiin sayyidul mursalin, Nabi kita Muhammad SAW penutupnya. Setelahnya itu enggak ada. Sementara kemarin kita sudah paham, yang lahir sama yang mati banyak mana? Yang lahir. Yang lahir, Allahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'la. Lahir mesti budu. Berarti apa? Harus ada guru, harus ada orang yang mau berdakwah, menyebarkan ilmu. Dan siapa orangnya itu? Tidak ada lain kecuali orang-orang yang Allah pilih. Dan logikanya orang yang punya yang bisa memberi di orang yang nggak punya gimana mau beri? Kalau sekolah pelajarannya cuma 12, pelajaran agamanya cuma 1 dong, bisa memberi apa dia? Pelajarannya ada 12, SMP, SD, 11, agamanya cuma 1, selainnya pelajaran umum bahasa dan lain-lain. Bisa dia memberikan untuk agama apa yang mau dikasih? Sudah pasti logika sederhananya orang yang nggak punya mana mungkin bisa memberi. Kaidahnya fakitu layuti, orang bisa mau menyebarkan agama karena dia belajar sebelumnya punya ketika dia bisa punya itu karena sebelumnya belajar. Nah kalau nggak dimasukkan pesantren yang menambah dengan banyak pelajaran agama ya nggak mungkin bisa menyebarkan ilmu. Gitu loh. Jadi sudah jelas lembaga pendidikan yang visi-misinya untuk menyebarkan agama, itulah jawabannya. Antum ada di situ, fisabilillah. Antum milih sekolah di situ, berarti antum memang sadar diri sebagai hamba Allah, sadar diri sebagai Khalifatullah untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini, berbuat kebaikan di muka bumi ini, dan kemudian menyebarkan agama ini. Karena tidak ada ajaran agama setelah Islam datang ini yang kemudian bisa membawa kepada kemaslahatan kehidupan manusia yang sudah dipraktekkan oleh Rasul. Agama-agama lain pun senang, puas dengan aturan atau rahmat dari ajaran Islam. Gitu loh. Kebaikan-kebaikan terwujud apabila Islam syariat ini tegak. Nah, siapa yang bisa menegakkan itu? Ya bukan orang lain ya, kalau enggak kita sendiri yang kemudian mempelajari, menyebarkan, mustahil Islam itu tegak. Rupanya cuma nyari sertifikasi, mana mikirin bagaimana Islam itu lebih menjadi komprehensif kafah pengamalannya. Ini mau cuman PAI satu pelajaran di SMP, ya dari 12 pelajaran itu 1 PAI antum di situ, ya berat lah, bisa berbuat apa untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Ini perlu dipikirkan ya. Gak cukup maknanya ya, kita harus punya upaya lain untuk mempertahankan terus ya mendakwahkan. Al-Quran memuat banyak sekali ayat-ayat yang mendorong ya
kita untuk meningkatkan ilmu, ya, meningkatkan ilmu. Sudah bisa merasakan betul tuh? Belum tuh? Ilmu itu betul-betul menjaga kita, atau apa yang kerasa ini? Ilmu itu malah harus bayar SPP kuliah, cari ilmu kayak gini sengsara gitu. Jadi menderita gitu. Waktu itu ada di grup ya, kalau ingin dapat ilmu siap kehilangan apa? Waktu, ya kan, dan uang. Pasti itu salah satunya. Adi pengen duit, ya nggak punya ilmu, nggak punya waktu, kan begitu. Korbannya itu apa? Waktu dan apa? Ilmu. Tapi kalau Adi pengen duit, pengen ilmu, ya mesti duit nggak dapat, waktu juga harus belajar. Ini ada orang yang maunya santai-santai, duit banyak, ilmu banyak, dari mana sejarahnya dong? Ya. Dan disuruhnya kita secara akidah tadi posisinya, agama kita memerintahkan kita memilih ilmu gitu loh, yang pantas untuk dicari. Kira-kira nantinya kalau memilih ilmu akan kelaparan apa enggak tuh? Nah? Kalau kelaparan takdirnya miskin, tapi dia bahagia mungkin ya. Bahagia dalam kemiskinannya. Wah, duit lagi nih. Tapi dibilang udah enggak, nanti ujungnya duit juga itu. Enggak loh, yang saya maksud begini, biar enggak dianggap munafik, pikirannya itu enggak usah mikirin duit-duit terus. Ilmu saja pikirannya. Dengan sendirinya nanti kalau sudah memiliki keilmuan, Allah yang menyiapkan pekerjaannya kan. Antum enggak usah langsung mikirin nanti mau kerja di sekolah mana, apa di pabrik apa gitu. Yang sekarang ini ilmu gitu. Sampai menjadi alim atau ahli kan, expert di bidangnya, jam terbangnya. Itu nanti akan mendatangi itu. Cuman gini, tidak berarti langsung pasti kaya raya. Karena Allah tidak meletakkan kemuliaan pada kekayaan, dan Allah ingin menjaga orang-orang alim biasanya tidak kaya raya. Kalau kaya raya nanti juga dia tidak sempat berdakwah, sibuk menjaga harta. Jadi fadilah ilmu dan fadilah menyebarkan ilmu dia nggak dapat. Gitu. Dan yang dikehendaki oleh Allah ketika orang itu tidak kaya raya, Allah ingin dia dekat dengan Allah dengan bentar-bentar ya Dok. Ngangkat tangan, bermohon, bertawakal, berdoa, menyerahkan diri, bergantung kepada Allah. Dan itu kondisi yang baik daripada duitnya banyak, nggak pernah ngangkat tangan berdoa, itu jauh dari Allah. Sementara tujuan taklim, tujuan tausiah, nasihat itu untuk supaya orang ingat dan dekat kepada Allah gitu. Makanya katanya guyonannya itu gimana Abi Adi? Polisi sama kiai itu nanti masuk surganya duluan siapa? Hah? Polisi apa kiai? Abi sudah paham belum guyonan ini? Tapi itu nyindir yang benar gitu, bahwa setengah mati Pak Kiai dari jam habis maghrib sampai nanti ini jam 8 umpamanya, untuk mendekatkan, mengajak jamaahnya Lutfi supaya ingat kepada Allah, dekat dengan Allah, sulit, belum tentu berhasil. Tapi Lutfi di depan sana, Biadi di depan sana, ada pas naik motor ada polisi, ya, polisinya sedang operasi, Biadi terus berdoa, ya Allah, ya, selamatkanlah dari operasi. Berarti apa? Abi ingat dan dekat kepada itu. Goyonannya ini kiainya itu 1 jam ceramah itu kalah sama polisi yang nyetop. Artinya apa? Berat bagaimana mengantarkan orang itu, mengajak umat itu supaya ingat dan dekat kepada Allah. Itu enggak ada jaminannya taklim itu. Ya yang taklim begini kan kepaksa lah, peraturan lah. Wah, cerewet, ditanya-tanya, capek lah. Kesel sama gurunya malah.
Ya bagaimana mau dekat dengan Allah? Bagaimana dapat hidayah? Ini masalahnya, problem belajar itu. Ya, kembali ya, karena itu Al-Qur'an ya, itu sangat menekankan bahwa ada perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Beda nggak tuh? Beda, ya. Tapi dengan alumni pondok yang pernah belajar dengan yang nggak belajar, beda nggak tuh? Alumni pondok pernah belajar dengan yang tidak mondok. Kalau alumni pondoknya betul-betul mewujudkan ilmunya sangat berbeda harusnya. Yang alumni pondok nggak mewujudkan ilmunya, cuman pernah tahu gitu kan. Kita sudah sampaikan itu Sabirin, baru sekedar masuk otak, memori, akal, belum masuk ke dalam hati. Seluruh ilmu-ilmu yang disampaikan itu oleh guru baru pada tahapan pengetahuan kognitif, belum menjadi keimanan. Apalagi diamalkan, belum jaminan. Berat memang tugas guru agama. Ya. Maka puncaknya beragama ini pada hakikatnya ya akhlak mulia. Alhamdulillah, nggak sama ya orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah membedakan, beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama secara Zumar itu. Ya. Kemudian orang yang berilmu ya tinggi kedudukannya. Bahkan Allah mengecam orang yang tidak menggunakan akal untuk berpikir, potensinya untuk mencari ilmu itu dikecam. Sehingga dengan ilmu itu mereka meraih hidayah. Dia malas kasih akal, gak dipakai, orang ini derajatnya hewan. Bayangkan, pendidikan setelah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Tadi posisinya bagaimana? Islam menjunjung tinggi ilmu. Tentu saja orang alim, pemilik ilmu itu ikut termuliakan. Allah memberikan nikmat apa? Akal, karunia akal sehat, potensi untuk berpikir. Dengan akal itu manusia bisa mikir dan membedakan dengan makhluk lain, utamanya hewan. Dengan ilmu itu Allah akan memberikan apa? Hidayah. Dengan hidayah itu menjadi iman. Nah, orang-orang yang menggunakan akalnya dengan benar, mulia dia. Lalu kebalikan ini, manusia yang dia tidak menggunakan akalnya itu untuk belajar, kan begitu, untuk memahami ilmu. Statusnya apa? Orang itu seperti apa? Perhatikan, seperti apa? Hewan. Pakai bajunya hewan. Pakai gitu. Dalam Islam yang menggunakan orang diberi akal, sama semua orang sama. Akalnya untuk apa? Berpikir. Terus ada orang yang tidak menggunakan akalnya, ada nggak? Ada. Akhirnya apa? Dia bodoh, tidak mau belajar, tidak mau taklim, tidak mau menuntut ilmu. Orang seperti itu derajatnya kayak apa? Hewan. Di mana Allah tetapkan itu? Di dalam Al-Quran, kamu tulis surat Al-A'raf ayat berapa? 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum dol. Jelas sampai di sini. Bagaimana cara berpikir santri, mahasiswa? Kita harus ajak orang sebanyak-banyaknya untuk belajar. Kita ingatkan orang itu pada hakikat kemanusiaannya. Dikatakan manusia itu hayawan natik karena dia memiliki apa? Akal. Manusia itu dikatakan hewan tapi yang berpikir, yang berakal. Nah, akalnya ini nggak dipakai sehingga tidak mau ibadah. Akhirnya, kok nggak mau ibadah? Ya karena tidak mau berpikir. Nggak mau berpikir ya karena dia malas belajar, jadinya bodoh, nggak mau melaksanakan perintah Allah. Ya Allahnya Maha Pemurah, Maha Penyayang, Pengasih. Walaupun tidak diibadahi, malah dimaksiati, Allah tetap memberikan rezeki karena itu nikmat dunia. Gitu. Kita orang Islamnya kadang-kadang baru hijrah atau ragu. Ya. Nanti kalau getol-getol ngaji, ya belajar terus kapan kerja nyari duitnya ya kan? Ditinggal waktunya seminggu sekali pengajian, rugi berapa duit loh sebenarnya kan begitu. Orang yang kafir saja diberi kok apalagi kita bagi waktu itu mengikuti perintah Allah untuk menuntut ilmu, nggak mungkin. Apalagi kalau kita memahami bahwa bagaimana Islam itu
bukan banyaknya rizki, tapi keberkahan, barokah harta rezeki, ziyadatul khair ba'dal khair itu barokah. Dimakan, gajinya yang kecil itu dibelikan makanan, dimakan, jadi semangat ibadah ngalir, diserap itu jadi darahnya dibuat ibadah jadi mau, diajak taat mau badannya dibayarin SPP anaknya sekolah, anaknya mau menerima ilmu itu bisa masuk. Kalau semua yang haram, nggak nolak semua, nggak bisa. Banyak kemudian disifatkan apa? Ilmu Allah itu seperti cahaya, dan cahaya Allah tidak akan bisa diberikan kepada orang yang maksiat atau sumber-sumber dari pembiayaan dari harta yang haram, ya. Karenanya kemuliaan orang berilmu itu yang kita kejar. Ya, bergesernya langsung jadi seperti ternak itu. Ulaika kal an'am. Masa iya mau menjadi ternak itu. Derajat makomnya mau jadi hewan. Ya, oleh karenanya kita ya yang mendengarkan penjelasan ya, nasihat ilmu ini sambut seruan ilmu itu, jadi orang-orang yang minimalnya mencintai ilmu, muhibbin ya, ilmu, cinta kepada ilmu. Ya kalau cinta tanya Abi Adi Kumis, bagaimana orang jatuh cinta itu pengen terus ketemu. Nah kalau cintanya ilmu, ya pengen terus belajar, pengen terus menuntut ilmu, ya. Bukan kalau pas belajar ngantuk pas main keluyuran dari pagi bergas, apa istilah bergas itu apa? Sehat gitu apa? Semangat sumringah pas taklim ngantuk. Ya nah ini antum tanda-tandanya bisa jadi Allah itu nggak ingin antum jadi orang baik. Di sini ngeri nih. Kalau nggak doyan ilmu, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, coba. Ini kalau dibolak-balik gimana Kalau nggak doyan ilmu, Allah nggak ngendaki anak itu atau orang itu jadi baik. Sebab yang dikehendaki jadi baik itu difakihkan dalam ilmu. Jadi senang belajar, senang apa dengan ilmu. Nanti kalau antum nggak senang ilmu, bosen belajar lagi taklim, Abu Imam lagi, wah nanti ditanya lagi, wah ribet. Hati-hati antum nggak dipilih oleh Allah menjadi orang yang diharapkan kebaikannya loh. Bahaya itu, ya. Hadisnya begitu, mayuridillahu bihi khair. Enggak dikehendaki Allah jadi orang baik. Terus jadi apa coba? Kalau enggak baik berarti kan, kalau enggak jadi baik ya enggak baik, berarti jelek berarti. Ngeri kan? Kemudian juga ulang-ulang terus, al ulama warasatul anbiya kan, derajat tertinggi setelah nabi ulama. Benar Abi Sabirin pengen jadi ulama? Benar ya? Anaknya nanti. Oh anaknya, bapaknya nggak usah gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian manusia itu ya ini nih. Dedo. Abi Diki sudah pernah dengar belum? Kalau dengar jelasin. Manusia itu laksana barang tambang. Udah? Yang pura-pura, udah sering. Di kuliahan udah sering juga. Manusia itu laksana barang tambang. Barang tambang itu apa? Emas, terus perak, terus ya umpama dikelompokkan perunggu ya. Tapi kalau di hadis ini dua saja umpamanya, emas dan perak. Jadi pemahaman bakat minatnya gimana? Abirsyo. Antum kalau punya murid kualitasnya perak, antum dobol ngajarnya nggak pinter-pinter ya wes. Paham ya? Iki mudingan dasar kualitas perak. Tapi yang dijelasin sekali murid yang lain
langsung, bahkan bisa jelaskan lebih jauh dari gurunya umpamanya, lebih cepat nangkap. Ini ibarat emas. Itu sebagai permisalan kualitas. Kalau lengkap dia, wis nakal ya. Gobel gitu, goblok dan bebel itu gimana? Udah nakal, goblok dan bebel. Gimana itu? Paling besi karatan. Iya kan? Besi karatan gimana ya? Enggak perak, apalagi emas. Besi pun besi karatan. Gimana itu? Artinya juga perspektif psikologi guru harus berjiwa apa? Berjiwa besar, bijaksana, beda-beda orang itu. Jangan antum jadi guru meskipun antum seleksi ya PBDB-nya nyari yang pintar semua, tetap aja dari yang pintar-pintar nanti tetap aja akan terkumpul ya jenis tadi itu perak apa emas. Gak mungkin ya semuanya sama, gak mungkin. Apalagi di kita itu tidak boleh menolak santri. Besi karatan apa masuk gitu kan. Tapi gimana caranya besi karatan itu bisa jadi paling enggak manfaat. Ya karatnya hilang dia guna gitu. Kalau jadi emas kan nggak mungkin kan gitu. Gimana nyulapnya gurunya setengah mati. Kalau gurunya kuat kan tulung-tulung terus tuh. Ya ngajarnya itu nyerah gitu. Nggak kuat tinggal tidur. Aduh, cur dunia. Ya. Orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik juga di dalam Islam apabila mereka memahami Islam. Ini juga optimisme ya. Jadi orang-orang itu apabila mendapat ilmu ya, dulunya yang paling preman itu bisa jadi paling alim gitu. Bisa. Karena kualitas tadi itu. Dan para pencari ilmu juga diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Para pencari ilmu diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Ya, kaum muslimin wajib memanfaatkan dengan sekuat tenaga untuk mencari ilmu. Ya, artinya apa? Memfasilitasi ya. Selain pahalanya yang sangat besar, ilmu juga menjadi landasan keimanan dan landasan amal. Ya, selain fadilah ilmu, landasan iman, landasan amal itu ilmu. Banyak orang yang terpedaya dengan nikmat, sehat dan kelonggaran, tapi dia nggak mau belajar. Sibuknya nganggur, ya. Gimana itu doh di quote-nya doh? Kalau hari kerja katanya sibuk kerja. Kalau hari kondangan libur, sibuk kondangan. Hari libur sibuk liburan. Lah kapan taklimnya? Gitu. Ini kalau seminggu sekali ini tidak ditetapkan dong. Pagi sampai asar sibuk kerja gitu. Habis sore baru napas bentar. Tahu-tahu udah maghrib gitu. Habis subuh jelas piket. Nah, terus itu hari kerja gitu. Kapan kemudian mau maksimalkan menuntut ilmu? Untungnya aja pekerjaannya itu terus nambah ilmu. Iya kan? Mengajar bahasa Arab, mengajar Quran hadis, adab. Jadi bahagia sebetulnya. Kalau mereka yang ngajarnya nggak ada kerjaannya, nggak ada hubungannya dengan ilmu, capek di jalan. Kalau nggak nombor orang, ditombor orang, dimarahin, serempet orang, milihin kunci. Coba deh, kamu kuliah, ahli ilmu kuliah UT jadi kan bisa jadi guru kan? Tiap hari sibuknya dekat dengan ilmu. Pagi siang sore ketemunya ilmu. Coba. Ya tapi kalau gajinya mau gede ya nggak bisa tuh, karena udah yang lebih gede jelas pahalanya kan begitu, sudah Allah atur gitu. Ya entah sampai negara tegak Islam yang sesungguhnya mungkin ya kan dihargainya guru lebih tinggi ya gajinya daripada profesi lain. Jadi biasanya juga kalau sudah banyak kenikmatan berlimpah itu biasanya orang cenderungnya apa mujahadahnya kurang santai-santai gitu ya. Beda dengan kekurangan. Ya. Baik, beberapa pembahasan tadi poin sudah dikaji
coba direview sekarang agak beda ini. Berapa kesimpulannya dari Abi Sobirin? 1 jam ulasan ini tadi. Apa yang dapat disimpulkan Abi Sobirin? 1. Perut mules. Abi Adi? 2. Apa Di? Dapat apa dari 1 jam ini? Yang nyangkut? Belas. La ilaha illallah. Gimana Abah? Abah ini nyangkutan Abah. 1. Islam itu memuliakan ilmu. Itu letaknya itu nomor 1 dalam Islam. Bahkan peradaban agama Islam ini agama ilmu. Jadi disitulah ya. Ciri khasnya bagaimana berarti? Di rumah-rumah orang Muslim mestinya apa? Banyak buku, ya kan? Peradaban di masjidnya banyak taklim, gitu kan? Apalagi di rumahnya bisa jadi rumah Quran semua kayak Ica ini kan, rumah Abiliki ya, kan begitu. Undang orang, kumpulkan. Yang penting menyebarkan ilmu itu menjadi ciri khasnya. Ya, lebih jauh lagi mungkin bisa dikembangkan untuk bagaimana menulis. Kan ilmu hubungannya itu, selain disebarkan, dikembangkan. Menulis itu kan hal yang baru untuk pengembangan loh. Bukan skripsi itu, skripsi 10 punya orang jadi 1 nyantum apaan itu. Iya kan? Abah udah ketemu poinnya. Poin yang lain apa? Din, simpulannya apa tadi? Kalau jadi guru gimana? Ayo, kesimpulannya. Sumber ilmu dalam Islam. Siapa yang mengajarkan ilmu? Allah. Kepada siapa yang pertama tadi? Nabi Adam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad dapat wahyu pertama. Apa poinnya? Ilmu lagi kan? Membaca keadaan, ya kan? Membaca peluang. Jangan akhwat nggak mau lamar aja digas aja, sampai diblokir WA-nya gimana? Apaan lo? Iya kan? Sampai nggak kuat diuber-uber di WA di. Ya nggak membaca orang nggak gayung bersambut digas aja nggak bisa. Yang ada dicari Pak Purnama belajar baik nanti. Ya, ODGJ baru lama-lama kan ruwet urusan. Apalagi Islam tadi yang menggunakan akalnya dikatakan apa? Manusia. Yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, walaupun manusia kategorinya hewan, derajatnya hewan. Jadi nggak sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Tadi barang tambang gimana? Manusia itu kayak Nabi seperti apa? Barang tambang. Ada perak, ada emas. Di situ ada kualitas manusia yang berbeda-beda. Jadi guru gimana? Harus bijaksana kalau kualitas muridnya berbeda, nggak sama. Dan makanya antum berupaya bagaimana bisa berlatih meningkatkan kemampuannya biar bisa menjadi orang yang manfaat. Memang kalau untuk intelijensi sudah ditetapkan nggak jenius ya standar rata-rata, tapi yang diperintahkan agama ini jadi orang soleh, jadi orang manfaat, jadi orang baik. Karena anugerah kecerdasan yang sampai jenius itu memang Allah yang kuasa membaginya. Jadi kalau ngejar itu sulit. Tapi menggunakan akal dimaksimalkan untuk belajar, ya nanti manjada wajada berlaku. Tapi kalau pengen misalnya nih Abi Rizdo nih, pengen anaknya langsung kayak Ustadz Ali Hidayat gitu, sampai nomor-nomor surat. Ya gimana ceritanya gitu kan? Nggak bisa, itu sesuatu yang nggak bisa otomatis ditularkan, dipelajari, karena itu anugerah poinnya. Kelebihan yang istimewa. Tapi kalau menghafal yang normal-normal saja bisa pastinya, ikhtiar. Tapi harus sama seperti itu.
Ya murid-muridnya juga nggak, anaknya nanti juga belum tentu kayak bapaknya gitu loh. Jadi ada hal-hal yang perak kalau mau jadi emas kan nggak mungkin kan gitu tadi. Perak mau jadi emas. Tapi yang ada bagaimana perak ini mengkilau apa nih bisa berkilau dan manfaat. Dari sisi pencapaiannya tidak bisa disamakan. Ya. Dan tidak boleh pesimis ya. Orang-orang jahiliyah dulu dikisahkan yang dia paling nakal setelah masuk Islam dia menjadi apa? Yang nomor satu membela Islam, bisa terjadi begitu. Ya. Berikutnya apa terakhir tadi? Enggak sama orang berilmu dan tidak berilmu. Kemudian poinnya apa? Bakat. Kemudian waktu ya. Ini semua balik kepada penggunaan waktu. Banyak orang yang tertipu, nikmatani mahbunun fihi makasirun minan nas as-sihah wal faragh. Ini antum betul-betul maksimalkan waktu ya. Rencana apapun, target apapun, jawabannya bagaimana kita bisa memanage atau menata, mengelola waktu, manajemen waktu wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.